Kami sebut itu potongan O, potongan bisnis O, tagihan O, peduli, darah. Kau dengar aku, bro? Rapper Kodak Black kembali dijebloskan ke penjara. Kali ini karena diduga mengedarkan MDMA. Tapi justru pekerjaannya yang menjadi sorotan utama di ruang sidang. Pernyataan tersebut bahkan meminta agar jaminan dinaikkan karena terdakwa adalah seorang rapper profesional. Tapi permintaan itu benar-benar dianggap menggelikan oleh pihak pembela. Tapi fakta bahwa dia seorang rapper tidak memberikan alasan hukum untuk menaikkan jaminan. Jadi pengacara itu adalah Bradford Cohen yang akan kita ajak bicara di episode hari ini. Ini adalah Scandal, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Kodak Black sudah tidak asing lagi berurusan dengan hukum. Dia sudah beberapa kali ditangkap di masa lalu, tapi kali ini pengacara pembelanya mengatakan bahwa buktinya bahkan tidak cukup untuk mengajukan tuntutan. Namun, jaksa penuntut tidak setuju karena tuntutan sudah diajukan. Tapi, apakah tuntutan itu akan bertahan? Itu hanya salah satu pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Kita mendapat kesempatan untuk duduk bersama langsung dengan pengacara pembela Kodak Black, Bradford Cohen. Dan saya akan menanyakan semua pertanyaan yang paling mendesak. Skandal hari ini membawa kita ke Orange County, Florida, di mana untuk sementara waktu minggu ini, Bill Capri yang berusia 28 tahun mendekam di sel penjara. Jika Anda tidak familiar dengan nama Bill Capri, mungkin Anda mengenalnya dengan nama panggungnya. Pernah dengar tentang Kodak Black? Rapper terkenal ini memiliki lebih dari 30 juta pendengar bulanan di Spotify. Musisi di balik lagu-lagu hits seperti Super Gremlin dan Tunnel Vision. Tak perlu dikatakan lagi, dia sangat terkenal. Atau menurut beberapa orang, bahkan terkenal karena kontroversinya. Setidaknya, dia sudah memiliki 12 vonis sebelumnya, dan dakwaan baru yang diajukan terhadapnya baru bulan ini. Yo, Hari Kodak Black baru saja mendunia, dan semua penggemar dari hari pertama merayakan Hari Kodak Black bersamaku. Tidak peduli apapun juga, Penangkapan dan vonisnya sudah terjadi lebih dari 1 dekade lalu sejak dia masih remaja. Antara tahun 2015 dan 2017, dia didakwa dengan berbagai hal seperti perampokan, penganiayaan, penahanan anak secara ilegal, kepemilikan senjata api oleh remaja berstatus delinkuan, pencurian mobil, dan penelantaran anak. Saat dia masih remaja, sekitar usia 17 tahun, Kodak pertama kali diwakili oleh tamu kita hari ini, Bradford Cohen. Dan Brad telah mewakilinya dalam berbagai kasus, termasuk kasus senjata tahun 2019. Dan ini sangat besar karena Kodak dijatuhi hukuman 46 bulan atau 4 tahun penjara. Dan dia bahkan akhirnya menjalani 10 bulan. Namun, pada hari terakhir Presiden Donald Trump menjabat di tahun 2021, dia mengurangi hukuman tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, Bradford sebenarnya pernah menjadi peserta di acara TV itu, The Apprentice, dan memanfaatkan hubungan itu dengan Presiden Trump untuk membebaskan Kodak. Dia dibebaskan dari penjara pada tahun 2021, tetapi ditangkap lagi beberapa kali, termasuk kurang dari setahun kemudian pada tahun 2022. Kejadian ini terjadi di Broward County, Florida, di mana dia didakwa dengan perdagangan oksikodon dan kepemilikan zat yang dikendalikan tanpa resep saat diberhentikan dalam pemeriksaan lalu lintas. Tahun berikutnya, yaitu 2023, mungkin menjadi penangkapan yang paling terkenal karena keburukannya ketika Kodak ditemukan tertidur di belakang kemudi, dilaporkan dengan bubuk putih di sekitar mulutnya. Awalnya, dia didakwa atas kepemilikan kokain, tetapi dakwaan itu kemudian dibatalkan setelah tes menunjukkan bahwa obat tersebut sebenarnya adalah oksikodon yang memang dia miliki resepnya. Pada tahun yang sama, dia menghadapi penangkapan lain atas kepemilikan senjata tingkat 2 secara kriminal dan kepemilikan ganja secara ilegal saat mencoba masuk ke Amerika Serikat dari Kanada. Secara keseluruhan, dia telah divonis bersalah sebanyak 12 kali, dan vonis-vonis lainnya itu hanyalah pendahuluan dari apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Semua ini membawa kita kembali ke November 2025, dan saat itulah panggilan ke nomor darurat 911 masuk untuk laporan tembakan yang dilepaskan di luar desa keselamatan anak-anak di Orlando, Florida. Jadi, ketika polisi tiba di lokasi, mereka mengatakan menemukan 2 kendaraan, dan di dalam salah satunya mereka mengaku mencium bau ganja. Jadi itu memberi mereka alasan yang cukup untuk menggeledah kendaraan tersebut. Dan kemudian mereka menemukan uang kertas $100 dengan zat putih di atasnya. Petugas pertama yang tiba di lokasi juga diduga menemukan tas berwarna pink yang berisi kantong plastik kecil yang tampaknya berisi MDMA dan uang tunai senilai $37.000. Jaksa kemudian menunjukkan bahwa tas pink ini pernah muncul di setidaknya 1 foto yang diunggah ke media sosial Kodak. Tas tersebut terlihat bersama barang-barang lain seperti gunting dan korek api. Ngomong-ngomong, Bradford Cohen akan membahas ini lebih dalam di wawancara nanti. Tapi kejadian ini terjadi musim gugur lalu. Dan baru bulan lalu pada tanggal 17 April, para penyelidik mengatakan bahwa hasil tes untuk zat putih tersebut menunjukkan hasil positif MDMA. Dan ada cukup banyak zat tersebut di sana, sehingga dianggap memenuhi ambang batas dakwaan perdagangan narkoba.
Jadi itulah tuduhan yang dihadapi Kodak. Lalu masuklah Bradford Cohen. Seperti yang dia tunjukkan pada sidang minggu ini, laporan awal menyatakan bahwa penyelidik menemukan 27 gram kokain. Menariknya, tes pada 17 April menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah MDMA. Selain itu, seperti yang dikatakan Bradford, hanya 27 gram yang ditemukan, yang berada di bawah jumlah minimal 28 gram untuk perdagangan kokain. Namun, ketika ternyata itu adalah MDMA, ambang batasnya jadi lebih rendah. Ambang batas untuk dakwaan perdagangan narkoba hanya 20 gram. Jadi, sekali lagi, itulah tuduhan yang sekarang dihadapi Kodak. Sidang yang berlangsung kemarin itu sendiri bertujuan untuk menetapkan jaminan, tetapi Brad menjelaskan beberapa hal, termasuk bahwa tidak ada sidik jari yang cocok dengan Kodak sama sekali. Dan dia bahkan berargumen bahwa dia sedang menyiapkan mosi untuk membatalkan kasus ini saat dalam perjalanan menuju sidang. Dia juga mencatat bahwa Kodak sedang berada di California ketika semua berita ini muncul, dan dengan sukarela terbang kembali ke Florida untuk hadir di pengadilan pada hari Kamis. Dan sidangnya sendiri berlangsung kurang dari 10 menit. Aku sudah memberitahumu sebagian besar hal pentingnya, tapi inilah bagian yang benar-benar menarik perhatianku. Pihak penuntut meminta jumlah jaminan yang lebih tinggi sebesar $75.000 karena pilihan karir terdakwa. Pihak penuntut sebenarnya meminta agar Anda menaikkan jumlah jaminan karena terdakwa adalah seorang rapper profesional. Anda bisa melihat penasihat pembela benar-benar tertawa, menggelengkan kepala atas hal ini. Dan tentu saja saya akan menanyakannya tentang hal ini selama wawancara. Tetapi inilah jawabannya. Tapi fakta bahwa dia seorang rapper tidak memberikan alasan hukum untuk menaikkan jumlah jaminan. Hakim setuju dengan hal ini sebagian. Menurut stasiun TV lokal WKMG, dia kemudian mengatakan, kutip, "Saya akan menaikkan jumlah jaminan bukan karena Anda seorang rapper. Saya rasa itu tidak ada kaitannya." Namun, faktor lain yang dipertimbangkan oleh pengadilan adalah riwayat kriminal Anda sebelumnya, termasuk 12 vonis bersalah atas tindak pidana berat sebelumnya. Jadi, jaminan akhirnya ditetapkan sebesar $5.000 dan Kodak membayarnya, serta dibebaskan dari penjara Orange County tadi malam. Baiklah, dan sekarang adalah momen yang sudah kita tunggu-tunggu. Saya terus menggembar-gemborkannya. Jadi, mari kita sambut tamu kita hari ini. Dia adalah teman acara ini yang kebetulan juga merupakan pengacara pembela Kodak Black sendiri, Bradford Cohen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Skandal hari ini. Dan izinkan saya mulai dengan bertanya, bagaimana perasaan klien Anda saat ini? Dia merasa lebih baik sekarang setelah dia keluar. Semua orang pasti merasa lebih baik ketika mereka sudah keluar. Jadi ya, dia merasa baik-baik saja. Kami sudah membahas berkas perkara bersama, laporan polisi, dan dia tahu apa yang terjadi dengan kasus ini. Dan saya rasa saya sudah cukup jelas menyampaikan pendapat saya tentang kasus ini kemarin kepada hakim. Dan kita akan membahas itu. Tapi saya rasa tidak banyak hal dalam kasus ini. Tapi kita akan bahas. Oke, ya, mari kita bahas. Jadi saat saya melakukan riset untuk kasus ini, saya berpikir, oke, tunggu, dia baru saja ditangkap. Tapi ini berasal dari sesuatu yang terjadi pada bulan November lalu. Bisakah kamu jelaskan itu untuk saya? Tentu. Jadi pada bulan November lalu, seorang petugas mendekati 2 kendaraan dan ada banyak orang di sekitarnya. Awalnya dia tidak melihat Kodak saat mendekati kendaraan-kendaraan itu. Akhirnya dia menggeledah kedua kendaraan itu. Yang jelas nanti kita akan bahas bagaimana dia menggeledah kendaraan-kendaraan itu dan kenapa dia menggeledahnya, serta kenapa menurut saya itu juga bisa jadi masalah lain. Dan di salah satu kendaraan dia akhirnya menemukan sebuah tas. Sebenarnya dia menemukan 2 tas. Ada 1 orang di kendaraan itu, bukan Kodak. Dan dia menemukan 2 tas dan ada barang-barang di masing-masing tas itu. Dan juga ada narkoba dan uang di masing-masing tas itu. Dan dia tidak menangkap siapapun selain orang yang ada di mobil pada saat itu. Dan saya pikir orang lain yang ada di mobil lain pada saat itu juga tidak menangkap Kodak. Tapi mengirim semua barang-barang di tas itu untuk diperiksa sidik jarinya. Berharap bahwa sidik jari itu cocok dengan Kodak. Karena kasus ini sebenarnya bukan kasus. Bahkan jika sidik jarinya cocok, itu tetap bukan sebuah kasus, tapi tidak apa-apa. Tidak ada sidik jari yang cocok dengan Kodak, dan mereka menunggu 6 bulan, lalu saya kira mereka memutuskan untuk mengajukan kasus ini karena mereka tidak punya bukti lain. Oke, itu menarik bagi saya karena ada sesuatu yang kamu tunjukkan kemarin di pengadilan. Tuduhannya adalah peredaran MDMA. Tapi awalnya di laporan, apakah tertulis kokain? Yang benar-benar menarik adalah ketika laporan dari malam itu memiliki banyak hal yang berbeda atau hilang dalam afidavit yang dia berikan kepada hakim untuk ditandatangani, yang merupakan masalah lain yang akan saya bahas. Tapi pada malam kejadian, dia diduga mengatakan berdasarkan pelatihan dan pengalamannya, dia tahu bahwa ini adalah kokain.
dan dia pernah melihatnya sebelumnya. Dan entah bagaimana dia melihat kokain di uang $100 dan dia tahu itu adalah kokain. Dan kemudian ketika dia mengambil tasnya dan mengujinya, hasilnya positif sebagai kokain. Tapi entah bagaimana, antara tempat itu dan laboratorium itu secara ajaib berubah menjadi MDMA. Dan sekarang kamu punya 27 gram MDMA yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kokain omong-omong. Itu benar-benar berbeda. Kamu tidak bisa menguji MDMA dan hasilnya keluar sebagai kokain, bahkan dalam tes lapangan sekalipun. Dan tentu saja dia tidak mencantumkan itu dalam afidavit bahwa tes lapangan awal ternyata salah katanya. Tapi kalau itu, 27 gram kokain itu tidak akan jadi dakwaan pengedaran narkoba dan itu tidak menarik. Jadi, kamu tahu, itu dikirim ke laboratorium. Dan sekarang, itu jadi dakwaan pengedaran narkoba karena jumlahnya lebih dari 20 gram MDMA yang membuatnya masuk dakwaan pengedaran narkoba. Jadi itu adalah hal lain yang aneh. Lalu dalam affidavit yang dia berikan kepada hakim untuk ditandatangani, dia bilang dia juga mencium bau ganja di mobil itu. Tapi dia tidak pernah menyebutkan itu dalam laporan polisi pada malam kejadian. Jadi ada banyak hal di sini yang sudah jadi pola klasik. Saya akan menangkap Kodak dan tidak benar-benar melakukan penyelidikan yang baik atau mematuhi hukum. Oke, karena saya sering melihat ini di kasus lain di sini, saya yakin kamu juga pernah membahas kasus di mana, oke, kami mencium bau ganja di kendaraan ini, ada alasan yang cukup. Kamu tahu, kami mencium baunya, jadi kami akan menggeledah atau apapun itu. Tapi, apakah itu sesuatu yang akan kamu ajukan keberatan berdasarkan apa yang dia katakan dalam laporan yang baru dia sampaikan ke hakim belakangan? Maksudku, jelaskan itu padaku. Ya, jadi kami bisa mengajukan keberatan terhadap itu. Hanya saja, kamu tahu, ketika kamu mengajukan afidavit ke pengadilan, seharusnya kamu mencantumkan semua fakta dan keadaan yang relevan dari kasus tersebut. Jika hasil tesnya positif kokain malam itu, dan kemudian kamu membuat kesalahan yang jelas-jelas entah dia memang membuat kesalahan atau dia memang tidak mengatakan yang sebenarnya, saya cenderung berpikir dia membuat kesalahan, semoga saja. Dan kamu mengeluarkannya dari afidavit yang kamu berikan kepada hakim nanti. Itu otomatis menimbulkan kecurigaan. Dan seperti yang pernah saya katakan kepada Mark Fuhrman yang terkenal, jika kamu berbohong tentang satu hal, kamu berbohong tentang segalanya. Itu Mark Fuhrman. Ya, saya dikeluarkan dari acara Geraldo Rivera karena mengatakan itu. Ya, tapi kamu tahu, itu cerita lain untuk lain waktu. Tapi singkatnya, kamu tahu, ada pepatah terkenal, kalau kamu berbohong tentang satu hal, kamu juga bisa berbohong tentang segalanya. Kalau kamu menangkap seseorang berbohong sekali, apa jaminannya mereka tidak akan berbohong tentang hal lain? Jadi itu yang selalu saya katakan. Dan saya pernah mewakili petugas sebelumnya, dan saya selalu bilang ke mereka, masukkan semua hal ke dalam afidavit untuk surat perintah, supaya hakim bisa mendapatkan gambaran yang lengkap. Tidak ada pengacara pembela pidana seperti saya, memang tidak ada pengacara pembela pidana seperti saya. Tapi ada saja pengacara pembela pidana di luar sana yang akan berkata, "Hei, kenapa kamu tidak memasukkan ini ke dalam laporanmu? Kenapa kamu tidak mencantumkan bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari? Kamu sudah mengujinya dan hasilnya kokain. Tapi sekarang tiba-tiba jadi MDMA." Jadi ada banyak hal yang bisa dipertanyakan tentang itu. Masalah yang lebih besar yang mereka hadapi adalah, menurut jurisprudensi Florida, menurut unsur-unsur penguasaan konstruktif. Dan yang saya maksud dengan penguasaan konstruktif adalah ada dua cara untuk memiliki sesuatu. Ada penguasaan langsung, yang berarti, oh, saya punya ganja di saku saya. Dan kemudian ada penguasaan konstruktif, di mana saya duduk di meja, dan di atas meja saya ada sebuah kantong plastik, dan di dalam kantong plastik itu ada ganja. Saya sebenarnya tidak benar-benar memegangnya secara fisik. Maksud saya tidak memilikinya secara fisik. Tapi barang itu cukup dekat sehingga mereka bisa bilang, "Oke, kamu tahu itu apa. Kamu punya kekuasaan dan kendali atas barang itu." Semua elemen lain yang termasuk dalam penguasaan konstruktif ini. Jadi dalam kasus ini, di mana Kodak bahkan tidak ada di tempat kejadian, sampai dia mendekati petugas dan berkata, "Hei, uang di dalam tas itu milik perusahaan saya." Itulah pernyataan yang dia kaitkan kepadanya. Dia bahkan belum ada di tempat kejadian sampai saat itu. Bagaimana Anda mengaitkan narkoba yang ditemukan di dalam mobil dengan orang lain yang ada di dalamnya? Anda mengatakan itu milik Kodak. Jadi ada masalah nyata di sana, dan itu adalah masalah hukum. Ini adalah masalah unsur, di mana mereka melewatkan unsur-unsur dari kejahatan yang sebenarnya. Tapi ini sering terjadi ketika Anda melihat Kodak didakwa. Dan itulah yang terus terjadi berulang kali, di mana mereka sangat ingin Anda tahu menjerat Kodak dengan sesuatu,
sehingga mereka mengajukan kasus-kasus ini. Maksud saya, ini bagus untuk saya karena membuat saya terlihat hebat ketika saya terus memenangkannya. Tapi ini tidak baik untuk klien saya karena dia terus didakwa dengan kasus-kasus yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Maksud saya, Anda melakukan pekerjaan sebagai pengacara pembela yang diinginkan semua orang, bukan? Meneliti dan melihat, oke, ini yang tertulis di laporan. Apakah ini sesuai dengan jurisprudensi Florida atau undang-undang Florida atau apapun itu? Seperti Anda benar-benar meneliti dan Anda tahu mencari celah di setiap hal. Dan sesuatu yang Anda sebutkan dalam sidang kemarin yang ingin saya tanyakan, dan Anda baru saja mengatakan bahwa mereka terus mengejarnya. Mereka terus mencoba membuatnya ditangkap. Dan saat saya meneliti, saya memperhatikan. Dan dia memang punya catatan kriminal yang panjang, bisa dibilang. Saya rasa ada belasan vonis. Tapi maksud saya, apakah Anda percaya bahwa Anda tahu ada orang-orang yang memang ingin menjebaknya agar dia ditangkap dan divonis bersalah? Ya, saya rasa di Florida, di beberapa daerah di Florida ya, saya pikir memang ada yang ingin menjebaknya dan membuatnya divonis bersalah. Maksud saya punya beberapa kenalan yang bekerja di beberapa instansi dan lembaga kepolisian tertentu yang akan memberitahu saya. Mereka mengadakan pertemuan, kamu tahu, seperti, "Hey, aku dengar kamu menghentikan Kodak. Apakah kamu menemukan sesuatu?" Atau jika mereka membawa seseorang dari lingkungannya yang ditangkap karena hal lain, pertanyaan pertama mereka adalah, "Apa yang kamu tahu tentang Kodak?" Jadi sudah lama ada semacam masalah yang berkelanjutan dengan Kodak. Kamu tahu, beberapa daerah tertentu di Florida memang berusaha keras untuk mencoba menangkap dia karena sesuatu. Dan menurutmu, kenapa begitu? Maksudku, apakah kalian pernah membicarakan hal ini bersama? Seperti apa pendapatnya tentang hal ini? Menurutku, yang pertama adalah, kamu tahu, kami berhasil memenangkan banyak kasus. Menurutku, kamu tahu, pengurangan hukuman yang dia dapatkan di kasus federal itu tidak diterima dengan baik oleh agen FBI yang sangat ingin mencari nama lewat penangkapan itu. Ada beberapa hal yang menurutku telah terjadi, seperti kamu tahu, dia ditangkap karena sesuatu. Mereka mencoba menjeratnya karena hal itu, dan akhirnya mereka tidak berhasil menjeratnya. Menurutku, meskipun banyak petugas polisi yang aku wakili yang sangat baik mengatakan seperti, "Hey, aku tidak menganggap apapun secara pribadi." Dan aku benar-benar tidak berpikir beberapa dari mereka tidak menganggapnya secara pribadi. Aku rasa yang lain memang menganggapnya secara pribadi. Dan juga pamer kekayaan, kau tahu, mereka memang tidak suka. Maksudku, ada beberapa orang yang kau tahu benar-benar tidak suka artis kulit hitam muda berkendara dengan Rolls Royce. Itu memang faktanya, dan orang-orang tidak mau mengatakannya secara terang-terangan. Aku akan mengatakannya secara terang-terangan karena aku tidak peduli. Dan aku sudah mewakili cukup banyak individu di bidang hiburan tertentu, sehingga aku tahu ini adalah fakta. Seperti, kau tahu, mereka memang tidak suka. Dan entah itu masalah narkoba atau hal lain, mereka memang, kau tahu, itu membuat mereka merasa terganggu. Dan menurutku itulah yang terjadi pada Kodak sejujurnya. Aku pikir kau tahu, dia menyanyikannya. Mereka ingin memberiku 8 tahun dan dia akhirnya hanya dapat masa percobaan. Kau tahu, kalau kau menyanyikan tentang itu, hal-hal seperti itu, mereka tidak suka. Jadi aku mengerti, aku paham. Tapi kau tahu, kalau kau ingin menjerat seseorang, lakukan dengan cara yang benar. Jangan lakukan seperti itu. Kau tahu, jangan ajukan tuntutan atas hal-hal yang tidak memenuhi syarat secara hukum. Sesuatu yang baru saja kau sebutkan tadi, dan aku dengar saat kau muncul di pengadilan kemarin. Maksudku, dan inilah yang kau katakan, mungkin mereka memang mengincar para rapper yang sukses. Kami telah melihat banyak kasus yang aku liput melibatkan rapper yang telah ditangkap atau sedang diadili atau apapun itu. Dan kemarin, aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tapi jaksa mengatakan bahwa mereka ingin menaikkan uang jaminan karena dia seorang rapper. Maksudku, aku melihat reaksimu. Kami akan memutarnya di video ini. Kamu benar-benar seperti apa? Lalu langsung tertawa. Bisa kamu ceritakan apa yang ada di pikiranmu saat mendengar itu di pengadilan? Itu sama sekali tidak cukup secara hukum. Itu menguatkan pendapat saya. Itu membuktikan bahwa akhirnya mereka mengatakannya secara terang-terangan. Saya ingin menaikkan jaminannya karena pekerjaannya, karena dia seorang rapper. Itu alasannya. Saya ingin menaikkan jaminannya karena dia seorang rapper. Jadi, kamu tahu, akhirnya seseorang mengatakannya secara terang-terangan yang menurut saya cukup menghibur. Tapi secara hukum, itu tidak cukup untuk menaikkan jaminan hanya karena pekerjaan seseorang. Tapi maksud saya, coba pikirkan ini sebentar. Apakah kita melihat artis country ditangkap setiap minggu karena narkoba? Apakah kita berpikir bahwa tidak ada artis country yang menggunakan narkoba atau melakukan hal ilegal apapun? Apakah kita pikir tidak ada musisi rock and roll yang melakukan hal ilegal atau menggunakan narkoba? Apakah kita pikir, kamu tahu, di genre lain, artis-artis lain,
orang-orang terkenal di Hollywood. Apakah kita pikir mereka tidak menggunakan narkoba dan tidak pernah membawa barang ilegal kapanpun? Kenapa yang terlihat cuma rapper yang sering ditangkap, diberhentikan, dan digeledah? Karena ada benang merah di sana yang tidak ada yang mau bahas. Tidak ada yang mau membicarakannya. Semua orang menyangkal. Semua orang bilang tidak. Itu bukan alasannya. Tapi sebenarnya itulah alasannya. Dan juga kalau kamu pikir-pikir, genre rap itu, seluruh bidang hiburan itu, setiap kali mereka keluar dari masalah, mereka akan membahasnya dalam lagu rap. Dan itu berbeda dengan, kamu tahu, seseorang seperti Taylor Swift. Bahkan kalau Taylor Swift ditangkap, aku rasa dia tidak akan membicarakannya di lagu berikutnya. Dia lebih suka membicarakan tentang putus cintanya. Jadi kamu tahu, semua ini hanyalah hiburan karena mereka membuat musik mereka sendiri. Tapi menurutku, orang-orang menganggapnya sangat pribadi ketika mereka bilang seperti, oh, polisi itu menghentikanku, tapi dia tidak menemukan apapun padaku atau semacamnya. Dan jika itu masuk ke dalam lagu rap, biasanya tidak berakhir baik untuk orang yang membicarakannya. Jadi inilah hal-hal yang kami hadapi dalam pekerjaan seperti ini. Ya, seperti mengejek. Mungkin mereka melihatnya seperti itu. Tapi sebenarnya sangat menarik kamu menyebutkan Taylor Swift karena aku adalah penggemar berat Taylor Swift. Dan saat aku mendengarkanmu mengatakan itu, aku langsung teringat salah satu lirik lagunya. Dia bilang, kamu mencoba membeli pil dari temanku di salah satu lagunya. Dan aku berpikir, oke, membeli pil itu ilegal. Apakah kita melihat mereka menyerbu rumah Taylor Swift? Kamu tahu, itu tidak sama. Jadi aku rasa mungkin ada perlakuan yang berbeda di sini menurutku. Dan aku rasa banyak polisi adalah penggemar Taylor Swift, jadi itu juga berpengaruh. Kamu tahu, aku pikir banyak polisi suka Taylor Swift. Sekarang dengar, aku hanya berpikir bahwa kamu tahu memang selalu seperti itu. Kamu tahu, aku sudah berada di industri ini sejak tahun 90-an. Bahkan sebelum aku masuk ke industri ini, aku sudah berada di semacam, kamu tahu, industri. Bukan industri hukum, tapi aku berkecimpung di dunia musik karena mengenal orang-orang yang jadi rapper dan hal-hal semacam itu. Dan memang selalu seperti ini, bukan sesuatu yang baru muncul. Selalu terjadi di mana, kamu tahu, individu muda, kaya, dan kulit hitam, mereka lebih sering diganggu. Dan itu memang fakta. Saya tidak tahu harus mengatakannya bagaimana lagi. Dan rasanya, saya tahu orang-orang tidak ingin mendengar itu. Dan mereka ingin bilang seperti, oh ya, tapi kamu tahu, orang-orang ini gangster. Atau mereka pembuat onar, atau apapun itu. Memang begitulah kenyataannya. Dan kamu tahu, anak-anak muda yang naik Rolls Royce lebih sering diberhentikan daripada, kamu tahu, orang berusia 50 tahun yang naik Rolls Royce. Ya. Dan oke, jadi aku akan menutup dengan ini. Karena kamu menyebutkan ini kemarin di pengadilan. Kamu benar-benar bilang sesuatu seperti, dalam perjalanan kereta ke sini, aku sedang menulis permohonan untuk membatalkan kasus ini. Seperti, kita akan minta kasus ini digugurkan. Dan itulah kenapa aku ingin bicara denganmu hari ini. Kita sudah sempat membahas bahwa jaksa jelas-jelas bilang, mereka punya cukup bukti untuk mengajukan tuntutan. Mereka, kamu tahu, benar-benar maju terus, apapun itu. Tapi menurutmu sendiri bagaimana? Maksudku, kamu akan mengajukan permohonan untuk membatalkan kasus ini. Kamu pikir kamu akan berhasil membatalkannya? Jadi pada titik ini, jaksa sebenarnya belum benar-benar bilang mereka akan maju terus. Aku rasa mereka sekarang sedang mengumpulkan semua informasi. Yang terjadi adalah, bagaimana semua ini berlangsung, petugas menulis surat pernyataan untuk surat perintah, lalu menyerahkannya ke hakim. Hakim biasanya meninjau surat pernyataan itu, lalu memutuskan apakah ada alasan yang cukup dan berkata, oh, ada cukup alasan di sini untuk mengeluarkan surat perintah. Menurut pendapat saya rasa tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan surat perintah sesuai dengan ketentuan. Semua jurisprudensi di negara bagian Florida tentang kepemilikan konstruktif, tapi itu sudah terlambat untuk dipersoalkan sekarang, bukan? Jadi, sebuah afidavit yang menjelaskan adanya dasar yang cukup dibuat, hakim menandatanganinya, surat perintah dikeluarkan, dia pun ditangkap. Sekarang terserah jaksa negara bagian untuk mengatakan apakah kita punya cukup bukti di sini dalam hal unsur-unsurnya saja. Bahkan belum sampai ke persoalan yang harus diputuskan juri. Kita bahkan belum sampai pada titik di mana kadang-kadang bukti sudah cukup, tapi jaksa bisa saja berkata, tidak mungkin kita bisa mendapatkan vonis bersalah untuk ini. Meskipun ada dasar yang cukup, tidak mungkin kita bisa mendapatkan vonis, jadi kita akan menghentikannya. Kita bahkan belum sampai pada titik itu. Saya bahkan tidak berpikir jika Anda melihat tuduhan sebenarnya di sini, jika ada unsur-unsur yang terpenuhi untuk kepemilikan konstruktif sesuai dengan jurisprudensi, itu tetap tidak cukup.
Jadi kami akan berbicara dengan jaksa negara bagian. Kami akan memberinya jurisprudensi yang terkait. Kami akan mendiskusikannya dan kami akan melihat apakah mereka membaca jurisprudensi dan menerapkannya pada kasus ini. Kasus ini seharusnya tidak berjalan terlalu jauh. Sekarang ada alasan lain mengapa kasus bisa berlarut-larut. Alasan politik. Atau Anda tahu ini tentang Kodak. Itu biasanya salah satu alasan mengapa kasus berjalan. Dan Anda tahu ketika kita melihat kumpulan kasus untuk Kodak, seperti Anda tahu, bahkan tuduhan terakhir yang dihadapi, tuduhan federal yang dihadapi, itu karena mengisi formulir secara tidak benar untuk mendapatkan senjata api. Itu bukan mendapatkan senjata api secara ilegal. Jadi, seperti semua berita utama menyebutnya pelanggaran senjata api. Padahal itu bukan pelanggaran senjata api. Dia didakwa dengan hal yang sama seperti yang didakwa kepada Hunter Biden. Jadi, dan dia tidak ditawari program pengalihan seperti Hunter Biden. Dia tidak ditawari berbagai hal yang bisa dia lakukan dengan kasus itu. Dia hanya ditawari 4 tahun penjara. Jadi sebenarnya dia awalnya ditawari 9 tahun penjara dan akhirnya saya berhasil mendapatkan 3 atau 4 tahun untuknya. Jadi ketika kita melihat bagaimana kasus-kasus seperti ini diperlakukan, pertama-tama kasus seperti itu bahkan tidak pernah dibawa ke pengadilan jika kamu mengisi formulir secara salah. Jika kamu bukan seorang penjahat, yang mana dia saat itu bukan penjahat yang sudah divonis. Tapi kemudian ditawari hukuman penjara hanya karena kesalahan administrasi dan tidak diberi jaminan, dia bahkan tidak diberi jaminan atas kesalahan administrasi. Dan kemudian jika Anda bandingkan dengan Hunter Biden yang tidak hanya diberi jaminan, tapi juga ditawari program diversi atas tuduhan senjata api. Itu hampir tidak pernah terjadi. Jadi ketika kita mulai melihat hal-hal ini, Anda benar-benar mulai berpikir, tunggu dulu, Brad tidak mungkin gila. Brad benar. Sepertinya mereka memang ingin menjatuhkannya. Jadi Anda tahu, saya tahu, orang-orang mungkin sudah bosan mendengar saya mengatakan itu. Tapi dengar, kalau Anda memang ada perkara yang jelas, ajukan saja perkara yang jelas. Ini bukan kasus yang bagus untuk mereka ajukan, itu saja. Maksud saya senang kamu datang untuk menjelaskan semuanya, karena biasanya kita lebih sering mendengar dari jaksa karena kita melihat dokumen pengadilan dan kita tidak selalu bisa mendengar dari pengacara pembela. Jadi, mendengar perspektifmu dan menjelaskannya, saya rasa para penonton kita akan tertarik untuk melihat kamu tahu sejarah Kodak dan apa yang sedang terjadi sekarang. Maksud saya sangat berterima kasih Bradford Cohen sudah datang dan memberikan wawasanmu tentang kasus ini. Seperti biasa, terima kasih sudah mengundang saya. Kami sudah meminta rekaman video dalam kasus ini. Jika ada rekaman body cam, dashcam, interogasi saat penangkapan, atau hal lain seperti itu, detail lainnya akan kami sampaikan kepada Anda segera setelah kami mendapatkannya. Tapi untuk sekarang, disitulah episode skandal hari ini berakhir. Jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat dan ingin melihat lebih banyak lagi, hubungi saya secara pribadi di media sosial. Seperti Instagram, Anda bisa menemukan saya dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode skandal hari ini. Seperti biasa, saya adalah pembawa acara Anda, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.